Tema bulan ini gereja saudara adalah tentang kebaikan Tuhan. Apa sih kebaikan Tuhan itu? Kebaikan Tuhan itu beda dengan kebaikan manusia. Yeremia pernah berkata bahwa kebaikan kita, kebenaran kita enggak lebih dari kain gombal yang enggak ada arti. Tapi kok bicara kebaikan Tuhan itu sungguh dahsyat. Kita baca ayat yang pertama, Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Kita merenungkan kebaikan Tuhan itu. Nah, kebaikan Tuhan tidak boleh hanya mandek atau berhenti sampai diri kita saja. Kebaikan Tuhan harus berlanjut ke orang lain. Dengan catatan, ini yang penting. Sampai seluruh dunia tidak ada seorang pun tersisa yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau semua orang di dunia sudah merasakan semua kebaikan Tuhan dan mengalaminya, maka selesai semuanya itu. Jadi tema bulan ini buat gereja saudara nggak main-main. Kebaikan Tuhan. Saya baca. Hendaklah apamu? Ayo baca, apamu? Kebaikan hatimu diapakan? Diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Salah satu kesalahan fatal gereja, ya, saya ulangi, salah satu kesalahan fatal gereja adalah Yesus berhenti hanya untuk kita. Kita sulit untuk menceritakan Dia kepada orang di sekitar kita. Saya mau beri bukti. Saya minta saudara jawab baik-baik ya. Menurut saudara lebih gampang menceritakan orang lain, apalagi kejelekannya, betul? Atau lebih mudah menceritakan tentang Tuhan? Ayo jangan pura-pura nggak tahu. Apa jawabannya? Saya ulangi lagi, mungkin belum nyambung pertanyaannya. Lebih mudah menceritakan tentang orang lain kepada orang lain, apalagi kejelekannya, atau lebih mudah menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain? Nah, susah lagi. Mana lebih mudah? Nah, yang tukang gosip bertobat hari ini dalam nama Yesus. Saudara yang hobinya menceritakan tentang orang lain, stop. Ini waktunya kita cerita tentang Tuhan. Loh, kok enggak iya? Cuma satu yang ya di situ. Amin. Ini yang kurang, saudara. Saya ini dikenal oleh beberapa orang. Saya ini suka merubah lagu, bukan menggubah lagu, beda. Merubah. Ketika pertama kali saya dengar lagu Sari Simorangkir, karya terbesar dalam hidupku, saya dapat berkat yang luar biasa. Tapi hanya satu kali saja saya nyanyi sesuai yang Sari buat. Sejak itu sampai hari ini saya ngerubah lagu itu demi kebaikan Tuhan dikenal oleh orang lain. Begini, kalau ada Sari saya minta maaf, tapi saya pernah ngomong sama dia juga. Karya terbesar dalam hidupmu, bukan ku lagi. Kalau saudara nyanyi lagu itu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, itu jahat dan kurang ajar, saudara. Loh, kok bisa? Saudara mau minta Yesus mati berapa kali lagi? Loh, betul tidak? Kalau saudara nyanyinya sama terus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan, mau berapa kali lagi? Bagaimana kebaikan Tuhan akan dirasakan oleh orang lain kalau kita egois? Kalau saya nyanyi begini, karya terbesar dalam hidupmu, saya bayangkan tukang bajai, tukang ojek, orang susah, nelayan, orang miskin. Saya bayangkan pengorbananku yang selamatkanmu, akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Dan apa dampaknya? Yesus, engkau dikagumi. Jangan Yesus hanya untuk diri kita sendiri saja.
Katakan amin. Jangan. Ini waktunya untuk kita memperkenalkan Yesus kepada dunia. Karena dia baik, betul? Untuk apa kita mengakui? Untuk apa kita menyanyi dia baik, God is good dan seterusnya? Tapi orang lain gak pernah tahu kalau dia itu baik. Sudah waktunya kita memberitahu mereka. Dan tidak hanya memberitahu, tapi sampaikan. Semua kita pasti hafal Yohanes 3 ayat 16. Ingat kita masih pada konteks Filipi 4 ayat 5. Biarlah kebaikan hatimu. Itu hati siapa? Munya itu siapa? Lah ayo jawab. Hatinya siapa? Saya, betul. Diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Dia gak punya waktu lagi. Maka itu kita harus memberitahu banyak orang. Yesus itu baik. Dia bukan miliknya orang Kristen saja. Nah, Yohanes 3:16 semua kita kenal, bukan? Kalau ada yang belum hafal ayat itu berarti saudara belum Kristen. Loh, karena ayat itu bukan kita jadi Kristen. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini dan seterusnya. Hari ini kita akan tahu kebaikan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayo buka semuanya. 1 Yohanes 3:16. Maka itu saya berani merubah banyak lagu, saudara. Salah satunya lagunya Sari itu. Karena ayat itu. Kalimat pertama itu sama seperti Yohanes 3:16. Kita telah apa? Baca kalimat 1, 2, 3. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus. Terus? Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Stop. Itu Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Sebab dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Setelah Yesus mati 1 kali. Dan jangan disuruh mati lagi berkali-kali. Maka kalimat berikut. Kecuali yang buta huruf jangan bunyi. Tidak salah baca. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa kita? Nyawa kita untuk siapa? Saudara-saudara kita. Itulah kebaikan Tuhan. Banyak orang yang sampai hari ini belum tahu kalau Yesus pernah mati untuk mereka. Karena kita yang harusnya wajib mati. Saudara, dalam bahasa Inggris pun bukan must, tapi ought to, bukan must. Baca bahasa Inggris. Wajib. Selama kita tidak menggenapi 1 Yohanes 3:16, maka kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan tidak akan diketahui oleh semua orang. Jangan kebaikan Tuhan hanya kita nikmati buat diri kita sendiri saja. Seperti yang Pastor Yusar sudah ceritakan tadi, Tuhan bawa kami suami istri, kami itu punya hobi nyekolahkan orang. Pendidikan itu kami utamakan. Maka itu ketika film Laskar Pelangi muncul, saudara, saya telepon sebisa-bisa saya kenal ketua-ketua yayasan sekolah Kristen Katolik yang saya kenal, saya telepon nonton film itu. Kalau saudara belum pernah nonton Laskar Pelangi, engkau bukan orang Indonesia. Serius, itu film luar biasa. Kenapa saya paksa para pemimpin yayasan pendidikan Kristen nonton film itu? Dengarkan, film itu melempar tai ke muka Yesus. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya berani berkata sekasar itu? Saudara lihat, saya tanya dan saya minta saudara jawab baik-baik. Setiap kali kita mendengar nama sekolah Kristen, sekolah Katolik, yang muncul pertama kali satu kata di benak kita apa? Nah, itu dia. Gereja itu jahat, saudara. Maka itu korupsi negeri ini gak habis-habis. Sebab gereja penuh dengan koruptor. Kita tepuk tangan, gak usah ragu-ragu. Uang yang dipakai tidak sampai kepada orang miskin. Berapa banyak gereja yang punya uang diakonia? Ada orang mau mati datang, gereja bilang kami rapatkan dulu. Bajingan betul itu gereja. Kami rapatkan dulu, kami akan cek apakah betul seorang anggota gereja ini
Dan sudah berapa lama jadi anggota gereja? Jahat. Selama gereja tidak berani dan tidak mampu menyatakan kebaikan Tuhan kepada dunia, maka Injil tidak berarti apa-apa bagi dunia. Tanggal 9 Juni yang lalu, saya diminta untuk berbicara di murid-murid kelas 6 SD di suatu tempat. Saya memberi motivasi pada mereka. Waktu saya bicara di antara anak-anak kelas 6 yang sudah lulus, mereka mau masuk SMP, saya kenal kepala sekolahnya, lalu saya diminta memberi motivasi pada mereka. Mata saya itu terganggu pada seorang anak yang terus termenung. Selama saya memberikan hal-hal motivasi itu, anak ini tidak bereaksi sama sekali. Oh, hati saya terganggu betul. Selesai saya tanya kepala sekolahnya, kenapa anak itu namanya Robi, bukan Kristen? Oh, bapaknya tukang ojek. Dan 3 bulan ini bapaknya lari, nggak tahu kemana. Jadi anak itu nggak bisa sekolah. Oh, pantas dia muram. Saya ngomong nanti kalau SMP bagaimana, SMP bagaimana, dia nggak nanggapi karena dia ternyata sudah nggak ada harapan untuk sekolah. Ibunya, dia anak tunggal. Ibunya cuma mencuci pakaian di tetangga-tetangga. Aduh, waktu saya dengar itu, saudara, hati saya betul-betul terpengaruh. Selesai, saya bilang pada kepala sekolah, boleh nggak saya pulang ke rumah anak itu? Ternyata nggak jauh dari sekolah. Saya jalan kaki, kira-kira 3 menit sudah sampai. Ibunya ada di rumah, karena sudah siang, saya sudah jemur semua pakaian. Saya bilang, ibu, mulai hari ini anak ibu itu anak saya. Saya berjanji akan biayai dia sekolah di SMP sampai perguruan tinggi. Saya akan biayai. Ibu itu nggak percaya karena memang kami nggak pernah kenal. Mana ada zaman seperti ini? Saya bilang serius bu, saya janji. Saya sudah dengar dari kepala sekolah kalau bapaknya lari. Iya. Selasa yang lalu saya kembali ke sekolah itu, tapi yang SMP. Saya hanya mau cari mana Robi. Dia sudah sekolah di SMP. Terus saya bilang, dia manggil saya papa gitu. Sekarang Rob, kamu perlu apa untuk tahun ajaran baru? Dia bilang, saya nggak punya sepatu yang baik karena sudah jebol. Dia pakai, saya perlu tas sekolah, saya perlu ini. Saya tanya pada dia, jam berapa nanti kamu pulang sekolah? 11:04. Baik, papa tunggu sampai kamu selesai. Papa ajak kamu ke pasar, beli yang kamu perlu. Kebaikan Tuhan gak boleh stop hanya sampai kita saja. Bulan April Maret, awal April yang lalu, dari CBN, tahu CBN ya, Cahaya Bagi Negeri, Pak Mark McLendon, punya tim untuk mengunjungi orang-orang yang kontak dengan program solusi. Nah satu hari, saya lupa di tayangan apa, ada penelpon dari Depok, janda dengan 3 anak. Karena serius masalahnya, maka CBN utus tim 4 orang ke Depok untuk melihat. Nah salah satu dari tim itu anak kami. Terus dia bilang, Pak, harus ditolong keluarga ini. Kenapa? Begini-begini. Baik. Bagaimana cara Papa ketemu? Dia tanya, kapan Papa ke Jakarta? Nanti saya jemput mereka. Ibu dengan 3 anak ini lalu ketemu. Waktu itu ada acara Paskah di gedung BPPT di Jalan Tamrin. Saya bicara, satu gereja ngundang, di situ saya ketemu. Saya bilang begini, saya siap nolong, tapi bukan di Jakarta. Kemana Pak? Kalau memang ibu mau, ibu dan anak-anak saya berangkatkan ke Nabire. Kami punya sekolah gratis di sana. Ayo sekolah di sekolah kami. Saudara, 4 hari sebelum tanah ajaran baru yang barusan ini masuk, 4 orang itu tiba di Nabire. Sekarang 3 anak sekolah di sekolah kami gratis. Ibunya membaktikan diri jadi tukang masak di asrama kami, di mana anak itu ada. Saudara, ini waktunya dunia tahu kebaikan Tuhan lewat kita semua. Betul? Ini waktunya. Bagi yang belum tahu, saya cuma cerita biar kemuliaan bagi Tuhan. Saya sekarang bawahi kira-kira 60 sekian sekolah di 13 provinsi. Dari 60 sekian sekolah itu 80% sekolah gratis. Dan di Papua itu berpola asrama. Dari TK kami asramakan, anak-anak itu ada di sini. Nanti saudara pulang bisa tanya mereka.
Mereka ikut kami sejak mereka masih TK. Saudara, kenapa kami mampu? Karena Tuhan memampukan. Maka itu kalau gereja, saya berkata gereja itu umumnya bukan cuma di sini. Kalau gereja bisa mengelola keuangannya dengan baik, sungguh nggak ada orang kesulitan sekolah, nggak ada orang kesulitan untuk berobat, tidak ada. Saudara pasti tahu Billy Yuriko. 5 hari setelah cangkok ginjal berhasil, saya ke Singapura. 5 malam, saya bersama orang tuanya bersama Billy satu apartemen. Saya kenal Billy sejak dia masih SD, dan saudara-saudara berjuang untuk Billy, dan itu luar biasa. Saudara, lakukan terus apa yang saudara pernah buat untuk Billy, kerjakan untuk yang lain lagi. Gak ada yang amin. Pelitnya kambuh berarti. Harus kita nyatakan kebaikan Tuhan itu kepada dunia. Jadi ini waktunya kita jadi korban untuk yang lain. Karena Yesus gak mungkin mati lagi. Mungkin saudara tanya, bagaimana saya bisa mendirikan sekolah gratis? Ada alasan banyak. Salah satu adalah karena 90% guru-guru dari sekolah-sekolah itu anak-anak kami yang kami biayai. Maka itu waktu mereka jadi guru di sekolah-sekolah itu, nggak mungkin mereka minta gaji. Kalau minta gaji saya akan minta balik uang saya. Enak saja kamu. Saya aja nggak minta uang lagi dari kamu sampai sudah S1, S2, S3. Saya nyekolahkan orang sejak tahun 81. Dan sampai hari ini kalau saya hitung, tapi nggak tepat, saya takut kepada Tuhan. Biar Tuhan yang tahu. Mungkin yang lulus S1 sudah 380-an orang. Sejak tahun 81 saya nyekolahkan. Yang lulus master sudah 39 orang. Yang doktor sudah 3 orang. Dan setiap tahun ajaran baru saya pasti menerima mahasiswa baru. Tahun ini saya nyekolahkan yang S1 18 orang yang baru. Dan tiap tahun saya nyekolahkan. Dan tidak pernah selesai. Saya ingin panggil beberapa yang saya sekolahkan. Steven, kamu berdiri. Dia ini guru sejarah, saudara. Iya. Angkat tangan dong supaya dikenal sama dia. Itu guru sejarah. Sekarang lagi magang di PSKD. Semua kan kami bawa ke Papua. Dia S1. Hari ini Nobais berdiri. Ini S3-nya di UI, saudara. S2-nya jadi Gajah Mada. Sekarang S3-nya ada di UI. Dan nanti akan jadi doktor pertama di bidangnya untuk Papua. 3 dokter yang lulus itu semuanya pertama-pertama untuk Papua. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya sudah meluluskan 11 dokter umum dan 2 spesialis. Spesialnya anak dan bedah. Kami akan terus bergerak untuk menyatakan kebaikan Tuhan buat dunia sampai kapanpun juga. Karena itu yang harus kita kerjakan. Tanggal 12-13 Juli yang lalu kami di Nusa Kambangan. Bersama istri saya, bersama tim pendekar Yanti Raja Guguk, angkat tangan, ini maminya Alfi. Lihat itu dia, sama-sama juga. Atau berdiri seperti kanan. Ya keren. Saya manggil Bu Yanti itu pendekar, saudara. Ya. Hari kedua, hari pertama kami di penjara namanya SMS di Nusa Kambangan. SMS bukan SMS kirim message, tapi itu singkatan, Super Maximum Security. Ketatnya luar biasa. Di situ terkumpul semua terpidana mati, termasuk Gunawan Santoso yang bunuh ayah mertuanya Direktur Asaba, termasuk Aheng, pabrik sabu-sabu terbesar di dunia, dan banyak lagi yang lain. Selesai, kami diajak oleh pembimbingnya untuk lihat toko mereka. Ya, lihat toko mereka. Ternyata para narapidana ini diajar, namanya Ibu Yani dari Malang. Dia itu dipanggil Mama oleh sekian ribu narapidana di 6 penjara di Pulau Nusa Kambangan. Ternyata Ibu Yani ini bimbing ke cuma yang Kristen semua, termasuk yang napi-napi luar negeri dari Nigeria, Brasil, Kenya, banyak. Dan itu divonis mati itu mereka semua karena narkoba kebanyakan. Ternyata mereka itu diajar untuk membuat hiasan, baik itu bigora, baik itu tempat tisu, baik itu macam-macam dari kerang. Karena itu pantai, jadi mereka bisa ambil. Saya beli banyak-banyak. Dikatakan oleh petugas saya penjara, yang hari ini beli dapat diskon. Saya marah, jangan ada yang diskon. Awas kalau terima diskon. Kalau perlu bayar lebih dari apa yang mereka buat. Untuk apa? Itu untuk uang sekolah anak-anak mereka, sudah. Jadi harus
dibeli. Saya beli banyak. Itu Selasa tanggal 12. Malam mau tidur saya itu gelisah. Istri saya mikir, kamu sakit? Enggak tahu hati saya gelisah. Biasanya kok gelisah itu papa mau ngomong sesuatu, cuma saya lagi tuli aja, mungkin gak dengar. Ada apa ini? Kenapa? Gelisah. Sampai saya tertidur, gak ada jawaban. Pagi Rabu pagi, mandi karena kami mau balik lagi ke Nusa Kambangan untuk kunjungan ke penjara yang lain. Tiba-tiba muncul kata iri hati dalam hati saya. Iri hati kepada siapa? Saya salah apa? Saya tanya, papa tunjukkan. Kata kedua muncul, kerang. Oh, saya tahu. Kalau saya hanya membeli beberapa barang saja, napi yang lain iri hati, kenapa perusahaan saya nggak laku? Balik hari Rabu ke Nusa Kambangan, walaupun kami nggak ke penjara itu lagi, tapi ke penjara yang lain. Saya bilang kepada Ibu Yani, Bu Yani, tolong bungkus semua yang ada. Jangan satu pun sisa. Tuhan menyuruh saya beli. Ibu Yani yang nangis. Betul Koden? Iya. Kenapa? Saya ceritakan. Saya nggak mau buat mereka iri hati. Kenapa yang lain dibeli punya saya tidak? Saya tempatkan diri kalau saya jadi mereka. Betapa sia-sia. Mereka pun perlu uang untuk uang sekolah anak-anak. Sekian banyak juta lagi saya harus bayar. Sampai sekarang masih numpuk di rumah, saya ngapain saya masih bingung. Tapi saya akan bagi-bagi nanti itu. Anak saya satu yang fotografer, saya suruh foto bagus. Karena dia mau sekolahnya itu, saya akan buatkan katalog. Saya bilang pada Ibu Yani, saya akan buatkan katalog. Dan anak saya itu bilang, namanya Hendra, dia akan jual itu lewat internet. Dan saya minta semua pembuatnya tulis nama jelas dan umur dan hukumannya apa, supaya orang tahu. Sampai Bu Yani heran, wah ini akan menolong mereka betul. Seringkali mereka mikir jahat, karena bagaimana anak-anak biaya sekolah yang tinggal jauh begitu, nggak ada uang. Saya bisa cerita banyak saudara tentang kebaikan Tuhan yang kita harus bagi pada orang lain. Nah itu ayo kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan mulai hari ini. 2 tahun yang lalu saya dapat jatah menyekolahkan 2 orang di sekolahnya Insinyur Ciputra. Biaya sekolah itu 1 orang untuk 3 bulan 30 juta. Saya berdoa, ya nggak mungkin saya sekolah sendiri, ngapain? Saya akan cari siapa ini yang punya hak. Ada yang bayarin 30 juta 1 orang. Saya dapat 2 jatah, dididik untuk jadi seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang punya hati memberkati orang. Memang kita kagum pada Pak Insinyur Ciputra, orang hebat sekali. Dia akan jadi orang satu-satunya di Indonesia sebelum dia mati nanti mencetak ribuan entrepreneur. Suatu negara akan maju kalau banyak wirausahanya. Negara itu akan maju. Dan itu cita-cita Pak Ciputra karena hikmat Roh Kudus. Akhirnya Tuhan tunjuk. Dan dua-dua ada di sini orangnya. Edi dengan Sofian. Sofian, kamu berdiri. Nah ini dia. Sejak dia sekolah dari sana, terima kasih Sofian sekali. Saya memotivasi anak-anak kami dengan konsep ini. Hidup ini gak boleh untuk sendiri saja, harus kita bagi dengan orang lain. Karena itu pelajaran Yesus ajarkan buat kita. Saudara, akhirnya selesai dari situ, Sofian mulai mikir, apa yang paling cepat untuk bisa menolong orang? Bukan paling cepat dapat duit. Akhirnya dia buka perusahaan. Saya kaget waktu dia buka perusahaan itu. Perusahaan outsourcing, melatih para cleaner. Sekarang saudara, berapa mall besar, kantor-kantor besar di Jakarta, bagian kebersihannya, toilet semuanya dipegang oleh perusahaan ini. Baru setahun lebih sedikit sudah punya 200 karyawan sekarang dalam waktu yang singkat. Dan orang-orang itu bukan Kristen yang dipersiapkan. Maka itu anak-anak muda saya tantang kalian. Ingat, Alkitab mengajarkan banyak tentang sungai. Maka itu kalau hidupmu airnya tidak mengalir, itu namanya got, selokan. Catat itu baik-baik. Betul tidak? Kalau semua yang kita punya mandek untuk diri sendiri, itu namanya got. Sudah, jangan lupa itu selokan. Karena mampet, tidak bergerak. Ayo hidup ini membagi. Kalau saudara pernah baca 2 Timotius 3, ya buka saja ayatnya.
Enggak ada duanya. 2 Timotius 3 itulah satu-satunya tulisan dari seluruh buku yang ada di seluruh dunia. Baik yang dicetak zaman dulu masih pakai tangan, sampai dicetak ditemukan mesin cetak sampai hari ini, yang menuliskan bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman. Tidak ada tulisan lain kecuali tulisan Paulus lewat 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Kondisi manusia akhir zaman dan terjadi sekarang ini. Kalau saudara buka baca 3 ayat yang pertama, gak usah keempat kelima terlalu banyak, 3 ayat pertama, maka akan menyimpulkan sebuah kata. Zaman ini orang itu gak peduli. Betul? Baca 1 sampai 3. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Terjadi masa yang sulit, masa yang sukar. Dan sekarang betul, hidup makin susah karena kejahatan luar biasa. Nah, karena hidup makin susah, maka muncullah orang dengan 2 karakter, cinta uang dan egois. Maka itu kalau saudara dengar hari-hari ini, di mana saja, dalam kelompok apa saja, orang pasti kita dengar kata I don't care, betul enggak? Itu sudah hari-hari kita dengar. Kenapa orang gak peduli? Karena susah. Orang cuma berpikir, jangan lagi boro-boro ngurus kamu, ngurus diriku saja repot-repot begini. Orang jadi egois. Maka itu ketika gereja tampil, kalau dunia berkata I don't care, tapi itu gereja tampil we do care. Beda enggak saudara? Beda. Dan ini dinantikan oleh dunia. Ayo kita peduli. Kalau saudara belajar filosofi kehidupan, saudara belajar sosiologi, ada urutan begini. Yang namanya manusia disebut manusia. Ini sosiologi dan filosofi. Saya kagum, saya lupa siapa penemunya, tapi itu ada di banyak buku. Disebut manusia, ranking 1 itu luar biasa, punya rasa peduli. Dunia saja mengakui manusia itu disebut manusia kalau rasa pedulinya itu tinggi. Care. Semua yang kita terima dari Tuhan itu gratis, katakan amin. Maka waktunya kita memberi gratis balik kepada orang lain. Ini waktu supaya dunia itu melihat. Bagian terakhir, kita buka 2 Korintus pasal 8. Saudara akan kaget melihat ayat ini. 2 Korintus pasal 8 dengan cepat. Apa judulnya? Apa judul 2 Korintus 8? Pelayanan kasih. Dan ini sungguh luar biasa. Saya nggak punya waktu karena tinggal 6 menit 50 detik. Saya harus lanjut. Saudara-saudara, ayat 1. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Ada apa mereka? Kondisinya 3. Selagi dicobai dengan berat. Ini kondisi pertama. Jadi mereka susah tidak? Susah. Kedua, dalam pelbagai penderitaan. Lebih susah tidak? Lebih susah. Tapi aneh, apa mereka yang meluap? Ayo baca, apa mereka yang meluap? Sukacita mereka meluap. Yang ketiga kondisinya, meskipun mereka sangat miskin. Satu hari waktu saya diskusi dengan anak-anak saya, nah mereka saya tanya, tolong papa untuk mau mengajar ini dengan baik. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Wow, masing-masing nyebutin. Nah ternyata anak saya Stephen itu yang paling tepat nyebutin. Dia bilang gini, papa, miskin itu nggak punya apa-apa. Lalu kalau sangat miskin itu apa-apa tidak punya. Nah, saudara bayangkan dalam 3 kondisi. 1, dicobai dengan berat. 2, dalam berbagai penderitaan. 3, sangat miskin. Baca bareng-bareng. Namun 1, 2, 3. Namun mereka ayo kaya dalam kemurahan. Bagaimana bisa terjadi? Kalau saya pakai istilah pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh ketimpa tangga,
Tangganya tangga besi. Belum sempat bangun digigit anjing, anjingnya rabies. Habis sudah ini sudah. Dalam kondisi seperti itu, gereja-gereja di Makedonia kaya dalam kemurahan. Sulit dimengerti, saudara. Tapi ini fakta. Ayat 3. Dengan cepat. Saya bingung lihat mereka. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Logikanya, kalau sampai mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka, itu logikanya ngutang. Iya, tuh dari mana lagi? Ternyata tidak. Saya mulai bongkar Alkitab. Mengapa ada orang-orang sangat miskin, maunya masalah banyak, tapi mampu menyatakan kebaikan Tuhan? Sederhana saja jawabannya. Kalau saudara buka Alkitab dari Kejadian 2 ayat 10 mulai, maka itulah kata pertama tentang sungai di dalam Alkitab. Nah, ternyata terus berjalan dari Kejadian 2, Kejadian 24, 26 tentang sumur, terus tentang sungai, sampai Wahyu 22 ayat 2 itu kata terakhir tentang sungai di Alkitab. Nah, saya mulai tertarik meneliti itu. Bagaimana mungkin kalau Papa di surga nggak punya maksud tertentu sampai dia nulis tentang sungai begitu banyak dalam sepanjang Alkitab dan tentang sumur. Nah, ini dia kuncinya. Kalau semua kita mau jadi sungainya Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan dirasakan oleh semua orang. Ada 3 hal tentang sungai. 1, walaupun tidak semua saudara pernah tahu ujungnya sungai, artinya mata airnya sungai. Dan sungai paling gampang di Jakarta Ciliwung, mata airnya di Gunung Salak, cukup rendah untuk didaki. Saya sudah melihat sekian banyak mata air sungai di Indonesia ini. Kalimantan saya paling banyak. Ketika saya belajar tahun 75, saya ke Kalimantan bulan November sampai April 76, saudara. Waktu itu nggak ada sepeda aja, nggak ada, cuma jalan kaki. Tahun itu saya belajar dari sungai. Mata air yang mengeluarkan air ternyata jauh lebih besar air yang keluar ke muaranya. Sungai nggak pernah bangkrut. Aneh bukan? Dari mana? Cepat catat, ada 3 tambahannya. Ada hujan yang turun, maka debit air bertambah. Kedua, makin panjang sungai itu, makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Yang ketiga, makin panjang sungai itu, makin banyak mata air tambahan yang muncul. Ternyata kalau saudara punya bisnis, itulah income saudara, itulah mata air saudara. Maaf saya cerita, mata air saya, karena saya pendeta, ya kalau khotbah. Nah, saudara bisa bayangkan, mau khotbah berapa ribu kali sehari untuk menyekolahkan orang begitu banyak, mati saya berdiri. Betul tidak? Karena pengeluaran saya ribuan % dari pemasukannya. Karena ada 3 hal tambahan dari alam ini.